Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Hai, perkenalkan aku Elsyad Putri Rifani dengan NIM 252310101180 dengan nomor absen 36. Hai, perkenalkan saya Sinta Ramadhani dengan NIM 252310101181 dari nomor urut absen 37. Jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai Anatomi, fisiologi, dan juga bentuk serta arah gerak dari anatomi fisiologi. Next. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk dan juga susunan dari tubuh manusia, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagiannya, dan juga mempelajari tentang hubungan antara organ yang satu dan organ yang lainnya. Sedangkan fisiologi atau yang bisa disebut juga dengan ilmu faal, yang juga merupakan ilmu yang mempelajari tentang fungsi-fungsi makhluk hidup yang secara spesifik menjelaskan tentang bagaimana isi di organ kita di dalam tubuh kita, yang secara jelasnya menjelaskan tentang bagaimana tubuh kita berfungsi dan bekerja secara normal, termasuk mekanisme kerja sistem organ tubuh di dalam tubuh kita. Baik teman-teman semuanya, untuk mempermudah dalam memahami anatomi, ada dibagi garis-garis dan juga bidang-bidang khayal atau biasa disebut imajiner. Nah, sebelum masuk ke garis dan bidang khayal, yang pertama ada posisi anatomi, seperti ini. Jadi posisi anatomi yaitu posisi tegak lurus dari kepala sampai kaki menghadap ke depan. Baik, selanjutnya yang pertama ada garis tengah atau garis sagital, yaitu garis yang membelah dari mulai kepala sampai ujung kaki, yaitu membelah antara kaki kanan dan juga kaki kiri. Kemudian yang kedua ada pembelahan horizontal. Pembelahan horizontal yaitu pembelahan yang membelah antara superior atau bagian atas dan juga inferior atau bagian bawah. Baik, saya lanjutkan yang ketiga yaitu pembelahan sagital, yaitu terdapat garis yang sejajar dengan garis tengah yang membagi tubuh menjadi dua bagian, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Yang terakhir yaitu yang keempat, yaitu ada pembelahan koronal yang membagi tubuh menjadi dua bagian juga, yaitu bagian anterior, bagian depan, dan juga bagian belakang posterior. Baik, dengan begitu Selanjutnya ada bagian-bagian dari bidang imajiner. Contohnya anterior yaitu bagian depan. Contohnya lambung terletak anterior terhadap limpa. Lalu ada medial yaitu bagian tengah. Contohnya ada jari manis terletak medial terhadap ibu jari. Lalu ada superior bagian atas. Contohnya mulut terletak superior terhadap dagu. Dan ada inferior yaitu bagian bawah. Contohnya pusar terletak inferior terhadap payudara. Lalu ada dextra bagian kanan dan ada sinistra bagian kiri. Kemudian ada ventrikal atau bagian depan dari ruas tulang belakang dan ada dorsal bagian belakang dari ruas tulang belakang. Lalu ada internal bagian dalam dan ada eksternal yaitu bagian luar. Selanjutnya ada proksimal yaitu lebih dekat ke batang tubuh. Contohnya siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Lalu ada superficial yaitu lebih dekat ke permukaan. Contohnya otot lebih superficial terhadap tulangnya. Lalu ada horizontal yaitu bagian datar dan ada horizontal bagian datar, kemudian ada transversal yaitu bagian merintang. Lalu ada posterior atau lebih dekat ke belakang, contohnya jantung terletak posterior terhadap tulang rusuk. Dan yang terakhir ada lateral yaitu bagian samping, contohnya telinga terletak lateral terhadap mata. baik. Di sini saya akan melanjutkan materi teman saya, yaitu selanjutnya ada distal, ujung atau menjauhi batang tubuh, kemudian perifer, yaitu bagian pinggir atau tepi, kemudian ada visceral, yaitu bagian lapisan dalam, yang selanjutnya ada profunda, bagian dalam atau lebih jauh dari permukaan, selanjutnya ada vertikal, yaitu bagian bidang yang tegak, selanjutnya ada longitudinal,
longitudinal, bagian potongan yang memanjang. Selanjutnya ada sentral, bagian tengah. Selanjutnya ada ascendant, pada bagian naik. Selanjutnya ada descendant, bagian turun. Kemudian ada bagian ada cranial, bagian kepala. Kemudian ada caudal, bagian ekor. Kemudian ada palmar, itu yaitu ke arah palmaris manus. Kemudian ada plantar, ke arah plantar medis. Kemudian ada ulnar, yaitu ke arah ulna. Kemudian ada radial, yaitu ke arah radius. Kemudian ada tibial, ke arah tibia. Dan juga ada fibular, ke arah fibula. Baik, selanjutnya ada posisi-posisi anatomi. Yang pertama ada posisi anatomi, yaitu berdiri. Seperti yang sudah saya mention di awal tadi, yaitu posisinya seperti ini. Badan lurus menghadap ke depan, tegak dari kepala sampai ke kaki. Tangannya di telapak tangan menghadap ke depan. Kemudian yang kedua ada posisi supin, yaitu posisi telentang. Jadi di sini kita seluruh badan telentang, akan tetapi posisi badan tetap tegak lurus menghadap ke atas. Lalu yang ketiga ada posisi prone atau tengkurap. Nah, di posisi tengkurap itu punggung yang menghadap ke atas, akan tetapi dari bagian wajah itu menghadap ke bawah. Jadi kebalikan dari posisi supin, tapi tetap tegak lurus seperti posisi anatomi. Kemudian yang keempat ada posisi litotomi, yaitu posisi berbaring telentang juga. Akan tetapi di sini paha itu ditekuk vertikal, akan tetapi betis itu diluruskan horizontal. Baik, materi selanjutnya yaitu arah gerakan. Nah, yang pertama ada gerakan fleksi dan ekstensi. Gerakan fleksi yaitu gerakan menekuk. Nah, sedangkan ekstensi yaitu gerakan meluruskan kembali. Fleksi, ekstensi. Yang kedua ada gerakan abduksi dan gerakan adduksi. Abduksi yaitu gerakan menjauhi badan, seperti ini. Kemudian adduksi adalah gerakan mendekati badan. Abduksi, adduksi. Yang ketiga ada gerakan rotasi, yaitu gerakan memutar, seperti ini. Nah, kemudian yang keempat ada gerakan elevasi dan depresi. Elevasi yaitu gerakan menaikkan bahu, seperti ini. Dan depresi adalah gerakan menurunkan bahu, seperti ini. Nah, yang kelima ada gerakan inversi dan eversi. Gerakan inversi yaitu gerakan menekukkan telapak kaki ke arah dalam. Sedangkan gerakan eversi adalah gerakan menekukkan telapak kaki ke arah luar. Seperti ini. Baik, selanjutnya yaitu ada supinasi dan pronasi. Supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan seperti ini. Dan pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan seperti ini. Baik, supinasi, pronasi. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ada gerakan endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi adalah gerakan ke dalam dengan dilakukan oleh sekeliling tulang yang berotasi seperti ini. Mari. Baik, yang selanjutnya yaitu eksorotasi adalah gerakan rotasi keluar seperti ini. Baik, seperti itu. Yang terakhir, yang kedelapan yaitu sumbu atau aksis gerakan. Terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu aksis sagital, di mana terdapat garis yang memotong pada gerak sagital dengan bidang gerak transversal. Yang kedua yaitu aksis transversal, terdapat garis yang memotong pada gerak frontal dengan bidang gerak transversal. Kemudian yang terakhir ada aksis longitudinal, yaitu arah gerak yang garis yang memotong antara garis median dan juga bidang frontal. Baik, yang terakhir yaitu terdapat bidang anatomi. Nah, yang pertama ada bidang median. Bidang median yaitu bidang yang melalui aksis longitudinal dan aksis sagital. Bidang ini dinamakan bidang medio sagital. Kemudian yang kedua ada bidang sagital atau bidang paramedian
Nah, bidang sagital ini itu sejajar dengan bidang medio-sagital. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu terdapat bidang koronal atau frontal, yaitu setiap bidang-bidang mengandung aksis-aksis transversal yang sejajar dengan dahi serta tegak lurus dengan bidang sagital. Yang terakhir yaitu ada bidang transversal, letaknya tepat sejajar dengan bidang sagital dan koronal, namun posisinya posisi berdiri dengan posisi horizontal. Sekian penjelasan. Anatomi fisiologi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Mbak tutup.